Jagat MotoGP kembali dibuat geger melalui sebuah perang urat saraf sekaligus deklarasi teknis yang sangat krusial. Pernyataan mengejutkan ini baru saja dilemparkan oleh sang juara dunia musim 2025, Marc Marquez. Dalam gelaran World Ducati Week 2026 yang berlangsung baru-baru ini, pembalap yang kini masih bernaung di bawah bendera resmi pabrikan Ducati tersebut secara belak-belakan mengungkap sebuah rahasia besar mengenai transformasi radikal dalam gaya balap yang tengah ia terapkan saat ini. Transformasi ini bukan sekedar ubahan kosmetis pada desain wear pack atau penyesuaian posisi duduk biasa di atas motor. Langkah yang diambil oleh pembalap bernomor start 93 ini melainkan sebuah rekonstruksi total terhadap insting dan gaya balap yang selama satu dekade terakhir dikenal paling nekat, paling liar, sekaligus paling menghibur di grid kelas para raja. Melalui pendekatan baru tersebut, Marc Marquez bersiap menghapus satu-satunya celah dan kelemahan terbesar yang selama ini menghantui kelangsungan karir emasnya di dunia balap motor sirkuit. Selama ini, publik dan para pengamat otomotif mengenal sosok Marc Marquez sebagai seorang pembalap yang memegang teguh filosofi mencari batas maksimal grip lewat crash. Melalui metode tersebut, ia akan terus memacu motornya hingga melewati batas keluar hingga terjatuh. Dari titik jatuh itulah, ia kemudian bisa mengetahui secara pasti di mana letak batas maksimal cengkeraman ban serta kemampuan sasis motornya bekerja. Metode yang sangat ekstrim ini memang selalu berhasil melahirkan decak kagum luar biasa di kalangan penggemar, terutama lewat aksi-aksi penyelamatan motor yang mustahil dan seolah-olah melanggar hukum fisika. Namun, pasca mengalami cedera patah tulang lengan kanan atau humerus yang sangat masif pada musim balap 2020 di sirkuit Jerez, metode nekat ini berbalik menjadi bumerang yang sangat berbahaya. Dampak dari insiden tersebut bahkan sempat mengancam akhir dari perjalanan karir profesionalnya sebagai atlet balap. Sejak saat itu, setiap kali dirinya terjatuh di lintasan, taruhannya adalah masa depan karirnya sendiri. Kini setelah berada di atas motor Desmosedici Ducati, pembalap asal Spanyol tersebut akhirnya memutuskan untuk membuang jauh-jauh DNA lama yang beresiko tinggi itu demi keselamatan jangka panjang. Secara jantan dan terbuka, ia mengakui bahwa insting liarnya yang tidak tahu rasa takut merupakan kelemahan terbesar dalam perjalanan karir profesionalnya selama ini. Karakter balap yang selalu memaksa motor berkendara melampaui limit tanpa adanya sinyal peringatan dini dari dalam diri seringkali berakhir dengan konsekuensi yang sangat fatal bagi fisiknya. Dalam penjelasannya di hadapan media, ia selalu jujur mengakui bahwa kebiasaan mengejar kecepatan tanpa memperhitungkan resiko dan batas aman telah menjadi titik lemah terbesar dalam karir olahraganya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya seringkali baru menyadari batas kemampuan motor setelah benar-benar terjatuh ke area gravel, karena ia tidak mampu melihat atau merasakan batasan tersebut sebelum insiden terjadi. Kebiasaan berbahaya inilah yang terus berusaha ia asah dan kendalikan, terutama sejak dirinya tidak lagi berusia muda. Kini, selangkah demi selangkah, Marquez mulai menguasai metode kontrol diri tersebut. Langkah ini diakuinya sangat membantu karena situasi saat ini menuntut dirinya untuk mampu mengelola kondisi fisik dengan jauh lebih baik. Jika dibedah lebih dalam dari kacamata teknis analitis, pernyataan dari sang juara dunia ini mengandung makna yang sangat mendalam bagi industri balap modern. Bayangkan saja, seorang pembalap dengan talenta alamiah luar biasa besar seperti dirinya harus secara sadar mengerem insting murninya sendiri saat sedang melaju di atas motor dengan kecepatan yang menembus lebih dari 350 km per jam. Insiden agresif itulah yang pada awalnya berhasil membuat namanya meroket menjadi juara dunia berkali-kali. Namun, insting itu pula yang kini harus ia jinakkan dengan paksa demi bisa memperpanjang napas dan eksistensi karirnya di kelas utama MotoGP. Lebih lanjut, Marquez juga membeberkan sebuah fakta menarik mengenai tingginya angka kecelakaan yang kerap ia alami pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 sepanjang bergulirnya musim ini. Ia menjelaskan bahwa ketika dirinya turun pertama kali di lintasan sirkuit pada hari Jumat, memori tubuhnya secara otomatis langsung beralih ke mode kendali otomatis yang berbasis pada insting murni masa lalunya. Sayangnya, ketika insting agresif tersebut menuntut motor untuk bergerak melampaui batas normal, kondisi fisiknya saat ini sudah tidak lagi mampu mengimbangi tekanan besar tersebut secara sempurna. Mengenai fenomena tersebut, ia bahkan mengajak publik untuk menghitung sendiri berapa kali dirinya harus mengalami kecelakaan pada sesi latihan bebas pertama. Ia mengakui jumlah tersebut sudah terlalu banyak karena saat berkendara hanya mengandalkan insting lama. Respon fisiknya tidak lagi sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pikirannya. Oleh karena itu, di sepanjang akhir pekan balapan, ia memilih untuk bekerja keras bersama tim mekanik demi menemukan gaya berkendara baru yang tetap mampu menghasilkan catatan waktu kencang, namun tidak lagi bergantung sepenuhnya pada insting murni yang ugal-ugalan. Seorang pembalap yang mampu melaju cepat hanya karena modal nekat dan insting liar memang merupakan sosok yang menakutkan bagi lawan-lawannya.
Tetapi, seorang pembalap yang mampu melaju cepat karena dasar kalkulasi matematis yang matang, presisi tinggi, serta mampu mengelola resiko dengan baik tanpa menyentuh area kecelakaan, jauh lebih mengerikan untuk dihadapi di atas lintasan. Perubahan pendekatan ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi anatomi tubuhnya. Sejak mengalami cedera parah pada musim 2020, tikungan yang mengarah ke sisi kanan selalu menjadi momok fisik yang sangat berat bagi dirinya. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam distribusi beban tubuh serta penurunan kekuatan otot pada area lengan kanannya. Gaya balap lamanya yang sangat agresif menuntut beban kerja yang sangat masif pada otot lengan hanya untuk menahan bobot motor saat terjadi pergeseran ban atau slide. Dengan menerapkan metode barunya yang jauh lebih mengalir dan halus, ia kini bisa memanfaatkan efisiensi sasis Desmosedici Ducati secara maksimal, serta menjaga ritme balap tanpa melakukan pemaksaan performa motor. Langkah cerdas ini terbukti efektif dalam meminimalkan beban kerja fisik yang ditanggung oleh tubuhnya. Situasi di dalam pedok MotoGP kini dipastikan berada dalam status waspada 1 atau siaga tertinggi bagi tim lawan. Para pembalap rival yang selama ini sibuk berspekulasi tentang bagaimana cara terbaik untuk mengalahkan dominasi pembalap bernomor 93 tersebut, kini harus menghadapi sebuah realitas baru yang jauh lebih berat. Mereka tidak lagi menghadapi sosok pembalap yang ugal-ugalan, emosional, dan mudah diprovokasi, hingga melakukan kesalahan yang berujung jatuh. Sebaliknya, musuh-musuhnya kini harus berhadapan dengan versi baru yang jauh lebih dewasa, metodis, kalkulatif, serta bertindak sangat klinis ketika sedang bertarung di atas lintasan sirkuit. Lebih dari itu, transformasi teknis ini juga memberikan keuntungan strategis yang besar bagi manajemen Ducati. Pabrikan asal Borgo Panigale tersebut kini memiliki aset pembalap yang tidak hanya cepat dalam hal catatan waktu satu putaran, tetapi juga sangat konsisten dalam menjaga ritme balapan dari awal hingga bendera finish dikibarkan. Dengan berkurangnya intensitas kecelakaan, tim mekanik juga dapat bekerja dengan lebih fokus pada pengembangan performa motor daripada harus terus-menerus memperbaiki kerusakan motor akibat insiden di sesi latihan. Hal ini tentu menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih kondusif dan efisien di dalam garasi tim. Babak baru dalam perjalanan karir Marc Marquez ini diprediksi akan menjadi salah satu kisah perubahan diri paling menarik serta inspiratif dalam sejarah modern dunia olahraga otomotif. Jika dirinya berhasil menyatukan kecepatan alami yang dimiliki sejak lahir dengan kontrol diri penuh yang bebas dari kecelakaan, maka era dominasi baru bersama pabrikan Ducati tampaknya hanya tinggal menunggu waktu saja. Pertanyaan besarnya kini adalah apakah pembalap senior yang syarat pengalaman ini akan mampu menyempurnakan trik barunya dengan mulus dan kembali bertahta di puncak tertinggi kejuaraan dunia. Publik dan para pecinta kecepatan tentu hanya bisa menunggu jawabannya yang akan tersaji pada seri-seri balapan selanjutnya.